Ilmu tenang itu mahal, tidak semua orang mampu memilikinya. Kamu akan disindir, dicemooh, bahkan dihina. Tapi jika kamu bisa tetap tenang, kamu sudah selangkah lebih maju dari mereka. Ingat, orang yang banyak bicara hanya fokus menjatuhkan, sementara mereka yang benar-benar berkualitas akan memilih diam, fokus, dan terus melangkah maju. Pilihan ada di tanganmu, mau lanjutkan impianmu atau berhenti karena omongan mereka. Kalau kita punya rencana dalam hidup kita, Allah juga punya rencana untuk hidupnya kita. Bedanya, Allah tahu yang terbaik untuk kita, sedangkan kita nggak tahu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karenanya, kalau apa yang terjadi itu belum sesuai dengan apa maunya kita, yakin berarti yang terjadi sudah sesuai dengan apa maunya Allah. Dan kalau Allah yang sudah berencana, pasti Allah sedang mengukir rencana terbaik untuk kita. Barakallahu fiik. Ya Allah, kami titipkan masalah-masalah kami kepadamu. Kami sudah berusaha mencari jalan keluar, tetapi kami tidak mampu. Kami sadar Engkau satu-satunya yang punya jalan keluar di sisimu. Kami titipkan masalah kami kepadamu. Ada banyak hal yang menjadi keluh kesah kami. Tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau Maha Tahu. Kami titipkan kepadamu, ya Allah. Selesaikanlah masalah kami dengan caramu, dengan cara ridhamu, dengan rahmatmu, jangan dengan marahmu, ya Allah. Meskipun kami banyak dosa, selesaikanlah masalah kami dengan cara terindah, sehingga kami bahagia, tidak pernah tersakiti dan menyakiti siapapun. Duhai Allah, Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami, lebih daripada kami mengharapkan siapapun. Kepada Engkaulah kami berserah, kepada Engkaulah kami berpasrah, ya Allah. Kami lelah menyerahkan hidup kami kepada makhluk, karena pada akhirnya kami akan kecewa atau dikecewakan. Kami lelah untuk berpura-pura mampu dan kuat sendiri, karena pada akhirnya kami sadar kalau kami itu lemah. Maka Engkau satu-satunya harapan kami, yang kepada Engkaulah kami berpasrah, ya Allah, yang kepada Engkaulah kami berserah. Kenapa kadang Allah sedikit sulitkan jalan kita? Agar kita itu paham apa arti proses, apa arti sabar. Kalau semua jalan mulus-mulus aja, nanti kita nggak ngerti arti proses dan sabar. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nanti kalau dalam perjalanan hidupmu kamu menemui satu ujian, satu persoalan, maka sikapi dengan memohon pertolongan kepada Allah lewat dua jalur. Jalurnya sabar, lalu perbaiki sholat. Nanti di situ kita akan menghargai ternyata tidak ada proses kecuali saat dia sikapi dengan kesabaran akan terbentuk keindahan yang namanya berlian. Manusia pun juga sama. Nikmati proses, jangan sesali hasil, sabari, jalani, syukuri, Allah pasti kasih yang terbaik. Barakallahu fiik. Saat hatimu engkau gunakan untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan mengirimkan seseorang secara khusus untuk membahagiakanmu. Karena sejatinya kalau kita bahagiakan orang lain, kita sendirilah yang bahagia. Kalau kita tolong orang lain, kita sendirilah yang sedang menolong diri kita sendiri. Dan kalau kita sedang berbuat baik, sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tetaplah berbuat baik, jangan bosan jadi orang baik. Karena ada masanya orang yang membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan hidupnya. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan.
Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar, ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat, kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata astagfirullah, nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat, matanya tetap, lisannya istighfar, astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Semakin kita ingin berubah jadi hamba yang lebih baik, maka semakin hebat ujian yang akan datang mendekat. Itu semua bukan karena Allah nggak sayang sama kita, tapi justru karena saking sayangnya Allah kepada kita. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, Allah pasti uji mereka. Yang mana dengan ujian itu mereka makin dekat ke Allah dan Allah pun makin mencintai mereka. Belajar meyakini semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Belajarlah meyakini semua takdir itu baik walaupun kita nggak suka karena Allah Maha Baik. Gak mungkin Allah yang Maha Baik itu memberikan kepada kita keburukan. Gak mungkin Allah yang Maha Penyayang itu memberikan kepada kita sesuatu yang merugikan. Gak mungkin. Karena Allah Maha Baik, karena Allah Maha Penyayang, maka semua ketentuannya, semua pengaturannya, semua ketetapannya pasti baik. Kita suka atau kita nggak suka. Belajarlah meyakini semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Kita itu umat yang selalu dilatih. Dalam keadaan apapun bisa merasakan kebahagiaan. Ketika sukses punya syukur, ketika berduka punya sabar. Makanya tidak ada alasan mengeluh. Dan tidak punya alasan untuk sombong. Karena punya syukur mencegah sombong, punya sabar mencegah keluhan. Komen Nabi terhadap itu, ajaban di amril mu'min. Orang beriman tuh kalau imannya sudah benar, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada beda antara suka dan duka. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya yang dipilih bukan yang lain. Kapan itu bisa dilatih? Ketika sholatnya bisa ditemukan dan disempurnakan dengan baik. Kadang mata ini terlampau sering melihat nikmat yang Allah karuniakan pada orang lain sampai-sampai kita lupa bersyukur sama apa yang kita punyai. Padahal yang kita punyai juga belum rusak, masih awet, masih bisa kita pakai. Tapi karena mata ini selalu tertuju pada nikmat yang lebih baru, lebih update, lalu kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki selama ini. Kadang sesuatu itu baru terasa berharga setelah kita kehilangan. Maka jangan sia-siakan apa yang sudah kita punya. Perbanyak bersyukur, Allah akan tambah siapapun yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padanya. Barangkali salah satu bentuk rezekimu terletak pada keikhlasanmu, memaklumi kesalahan orang lain, meskipun kau tahu dengan sengaja ia melakukannya.